Nah karena itu apa yang dilakukan oleh Nabi ketika dia berdakwah? Dakwah kualitatif, bukan rombongan banyak-banyakan, kualitatif. Apa yang dilakukannya? Yaitu ketika masyarakatnya belum siap, ketika masyarakatnya masih berubah, mengalami transformasi. Coba kita perhatikan dari yang ada di Mekah. Sebagian yang ikut ke Mekah itu, yang ikut bersama Nabi di Mekah itu masyarakat bawah yang tidak punya kekuasaan, yang masyarakat bawah yang tertarik oleh ajaran Nabi yang memang menunjukkan bahwa manusia itu setara, bahwa tauhid itu menegaskan proklamasi kemerdekaan antar sesama manusia, bahwa tidak ada yang boleh menjadi Tuhan, tidak boleh juga jadi hamba bagi sesama. Karena itu mereka yang selama ini ditindas, mereka yang berada di lapis yang paling bawah menyambut dakwah Nabi. Ajaran Nabi adalah semangat untuk memerdekakan mereka. Dan karena kelompok yang menerima dakwah Nabi itu adalah kelompok yang kecil, mereka terintimidasi, mereka dikucilkan, mereka didiskriminasi. Dan akhirnya karena itulah Nabi mengajak mereka untuk mencari tempat yang lebih bisa menerima mereka, kemudian mengembangkan dakwahnya, yaitu di Madinah. Nah karena itu di Madinah pun ada berbagai macam masyarakat. Ada sekelompok orang yang menerima dia, tapi ada kaum munafik. Kaum munafik adalah mereka yang hipokrit, mereka yang sebetulnya tidak menerima, tapi mereka tidak punya kekuatan. Jadi kerjaannya nyinyir, kerjaannya menyebarkan propaganda kasak kusuk untuk menciptakan perpecahan dan menjatuhkan popularitas Nabi, menciptakan omongan dari sini ke sini, nanti omongan tidak jelas diomongin lagi, ada orang dari sana dibawa lagi ke sana, tidak jelas. Dia tidak merasa perlu untuk mempersatukan, dia dikeruhkan, dia buat bagaimana Nabi pun tidak tahu. Kenapa Nabi tidak tahu? Ya tidak diberitahu. Tidak perlu heran. Wa min ahli al-Madinati maradu 'ala an-nifaq. Sebagian orang-orang Madinah itu berlebihan, yang berlebihan apalagi yang kelas bawah, berlebihan dalam nifaq. La ta'lamuhum. Kaum Muhammad tidak tahu. Kenapa tidak tahu? Supaya Nabi memperlakukan orang secara zahir. Loh, kalau semua main batin-batinan, ya tidak perlu ada hukum kertek hati. Tidak bisa. La ta'lamuhum. Nabi tidak diberitahu supaya memperlakukan orang secara zahir. La ta'lamuhum nahnu na'lamuhum. Jadi kenapa Nabi memperlakukan ini padahal yang begini tidak terlihat oleh Nabi, dan Nabi menjadi manusia sebagaimana mereka. Tidak semuanya digunakan dengan cara Nabi untuk memperlakukan mereka. Nah, kalau pakai cara Nabi selesai semuanya. Tapi dia harus turun bersama mereka. Qul innama ana basyarun mislukum. Aku seperti kamu. Luka ya luka. Iya, Nabi luka. Jangan sampai digambarkan Nabi ini kayak orang yang tidak kena debu. Loh, Nabi itu kal badri itu jiwanya. Loh, debu tidur dengan batu Nabi ini. Loh iya. Bukan terus klemis gitu, alusan gitu. Para sahabat Nabi itu kalau sudah kewalahan menghadapi perang, sembunyi di Nabi. Loh, kalau Imam Ali itu pendekar, ini masternya. Jadi semua yang ada pada sahabat yang kita agungkan, pada Imam Ali, itu ya dari sini sumbernya. Bukan kayak dia anak bagus-bagus, baik-baik, terus klemis gitu. Kal badri itu jiwanya. Loh, Nabi ya dilumuri kotoran. Nabi ya pakai penyangga batu di perutnya, tidur di atas batu, berlumur darah. Habis perang itu selalu tanya, siapa yang kena tanganku? Balas, dia tunjukkan. Artinya benar-benar pejuang, berdarah-darah.
keringat, luka. Lah kalau bersih dikagumi, lah bintang film lah. Selebriti lah. Dia mengalami luka yang tidak kita alami lukanya. Dia mengalami derita yang lebih berat dari kita. Fir'aun menghadapi Musa menghadapi Fir'aun. Nabi Ibrahim menghadapi Namrud. Dan setiap nabi menghadapi tiran-tiran. Lah manusia termulia ini menghadapi reuni Fir'aun. Di Mekah itu lusinan Fir'aun, lusinan Namrud, Abu Jahal, Abu Lahab, Abu semua. Loh, setiap blok itu kerajaan, baperan, tersinggungan, urusan jemuran, sutu-sutuan. Loh, Nabi harus mendamaikan orang-orang yang atos-atos itu. Bayangkan, apalagi masyarakat Quraisy, masyarakat Mekah Madinah ini tidak punya tradisi seperti bangsa-bangsa lain. Bayangkan kalau Nabi Musa menghadapi kerajaan benar-benar sudah negara, ada administrasinya, ada kementeriannya, lu ada kop surat, ada tanda tangannya. Ini lawaran, ini mentah, ini tidak ada administrasi, tidak ada urusan. Jadi tidak punya mindset, tidak punya tradisi negara, saling mengatur gitu, nggak ada. Siapa yang kuat, siapa yang paling sadis, top berarti. Jadi kehebatan ditentukan oleh sebanyak apa orang yang dibunuh, top gitu berarti. Kan biasanya gitu juga orang dikagumi, kamu wis mau mata ini gini. Oh itu di situ kan juga masih ada sisa-sisa gini juga. Makin sadis makin dihormati. Di sana gitu. Lemes, makanya perempuan dianggap simbol lemes, dikubur, kurang sadis. Gitu. Kurang sadis. Jadi kesadisan adalah simbol kejayaan. Itu salah satu ciri khas masyarakat di Jazirah Arab. Ciri khas keduanya, tidak punya tradisi agama. Jadi hormat ini kiai, ini biksu, ini enggak ada gitu. Terus mantuk-mantuk, terus rodok geser-geser gitu. Apalagi pakai ngesot-ngesot, enggak ada. Ya dijabel Nabi itu. Loh iya, Nabi itu Muhammad, kamu ini apa? Biasa itu, jambal-jambal itu. Enggak pakai romo-romo, al-habib, enggak ada. Al-ustad enggak ada. Iya. Lihat saja Arabi tiba-tiba datang ke Nabi, Muhammad, gitu tuh langsung, nggak pakai aturan, nggak pakai. Lu rumahnya Nabi dimasuki, dianggap warteg. Di surat Al-Ahzab, kalau kamu sudah ke rumah Nabi, sudah makan, mulia, ojo enak-enakan. Wala yasta'nisu li hadits. Kamu kalau ke rumahnya jangan lewat pintunya. Jangan langsung ke dapurnya tanya, iki masak rawon tak semur. Tapi masuk dari rumahnya. Lah Nabi ngadepi modelnya gitu. Makanya muncul surat Al-Hujurat. Innal ladzina yunadunaka min wara'il hujurati aktsaruhum la ya'qilun. Orang-orang yang memanggilmu dari balik kamar-kamarmu. Tole, kan biasanya orang manggil-manggil gitu. Yang manggil Nabi begitu, aktsaruhum, sebagian besar idiot, la yaqil. Jadi Nabi ngadepi yang begitu.